kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun.
percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manasya Deran dan Sarjana Teologi dan tata ibadah yang kita gunakan dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia adalah tata ibadah Banua Niha Kariso Protestan BNKP dari Nias. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahou. Ya Ahou. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi, bersoraklah hai alam semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi, marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pembacaan kita terambil dari Kejadian 2 ayatnya yang 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai bayi yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang mati lesu, dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu. Oleh karena dosa-dosa kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam keheningan sesaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita masing-masing. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9.
Kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau kita sudah temukan, mari kita perhatikan dengan saksama dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang menggerumuni Dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tetap memeliharanya dalam setiap hari hidup. Amin.
Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi, terima kasih ya Tuhanku. Saat ini ada persembahan dari anggota jemaat berupa natura, dan kami persilakan yang memandu Bapak Daud Kadang dan Bapak Susanto. Iya, Pak Susanto ke depan. Iya, Bapak Ibu, ada natura yang akan diwakilkan untuk membantu panitia penguraian dan peneguhan serta untuk membantu kas rutin. Silakan Bapak Ibu menawar. Beras ketan. Beras biasa. Beras ketan. Ada ketan yang kantong putih. Oh. Ini beras biasa. Silakan Bapak Ibu. Berapa? 50 satu kali. Berapa? 200 satu kali. 200 dua kali.
203 kali. Sebentar diambil di konsistori. Berasa ketan. Tidak satu-satu. Ya, masih ada beras biasa. Sebentar ada beras ketannya. Ya, silakan Bapak Ibu tawar. Ya, 50 dari sana tadi. 100 1 kali. 200 2 kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Ya, beras ketannya. Nah, ini songkolok. 50 1 kali. 100 1 kali. 100 2 kali. 500 1 kali. 500 2 kali. 503 kali. Dikembalikan. Ya, masih ada. Silakan Bapak Ibu tawar. 101 kali. 200 2 kali. 200 2 kali. 2,5 1 kali. 2,5 2 kali. 2,5 3 kali. Ya, natura yang dikembalikan tadi, terima kasih Bu. Ya, silakan Bapak Ibu. 100 1 kali. 100 2 kali. Tak mau terakhir ini. 100 2 kali. 150 tangku sampai kali 1,5. 150 1 kali. 2 kali. 3 kali. Masih ada beras biasa. Terakhir. Silakan Bapak Ibu tawar. Ya, dari samping kiri tadi 100. 100 1 kali. Pira ke kilo tuh 10 lah. Kurang lebih 10 kilo. 1,5 2 kali. 1,5 2 kali. Paganay 200 kubengko. 200. Ya, 200 3 kali. Ya, demikian natura kita yang kita sudah uangkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam menguangkan natura ini demi untuk mendukung pelaksanaan, penguraian dan penangguhan
pendeta di jemaat kita, sekaligus membantu kas rutin kita. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tentu kita bersama-sama menyatakan syukur dan hormat kita kepada Tuhan, ya, bahwa di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul di dalam gedung gereja ini untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Ya, dan kemudian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, ya, bahwa hari ini kita diantar dalam satu pokok penekanan, penolong sesama dan pemelihara semesta. Penolong sesama dan pemelihara semesta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan.
ya untuk kita semua. Kalau menurut ilmu pengetahuan, manusia itu berasal dari mana? Ya kira-kira yang sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini. Ilmu pengetahuan bilang apa tentang manusia itu sendiri? Ya, oke, coba. Ya, dikatakan manusia itu berasal dari mana? Asal muasalnya. Ya? Ya? Dari tanah. Oh iya, dari kera. Atau dari monyet yang sebangsanya. Ya, jadi itulah nenek moyang ya manusia menurut ilmu pengetahuan. Yang sangat gencar dengan teori evolusi dari Darwin. Ya, mengapa ada teori itu? Sekali lagi, mengapa ada teori itu? Tidak lain adalah sebagai penolakan bahwa semua proses yang terjadi di dunia ini ya bukan dalam proses penciptaan Tuhan, tetapi itu terjadi dengan sendirinya melalui proses evolusi yang begitu panjang. Ya, sehingga semua yang ada sekarang ini, baik itu langit maupun tumbuh-tumbuhan maupun hewan atau binatang dan manusia, lalu kemudian ya menyatakan kesempurnaannya, penampakannya seperti sekarang ini. Katanya kalau gajah dulu punya sayap. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya gajah itu punya sayap, saya kira semua hubungan rumah kita akan runtuh. Ya, karena ya jelas akan hinggap di sana. Ya, seperti itu. Sekali lagi semua dalam ya proses evolusi. Sehingga terjadilah semuanya termasuk asal usul manusia dari monyet. Sekali lagi saya mau katakan bahwa semua itu sesungguhnya penolakan terhadap proses penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan mudah-mudahan sampai sekarang ini ya penganut terhadap teori itu sudah berangsur-angsur menjadi hilang. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu dalam proses penciptaan tidak ada informasi yang lain? Ya, dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara dan saya. Cukup lengkap dikemukakan di situ. Bahwa dengan firman-Nya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ya, menciptakan langit dan bumi ini. Dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan sempurna. Tanpa cacat. Kalau ciptaan lain Tuhan berfirman, jadilah langit, jadilah. Jadilah matahari, jadilah. Bulan, jadilah. Bintang-bintang yang begitu banyak, sekali bicara, jadi semuanya. Demikian pun juga dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tuhan berfirman, jadilah kerbau, jadilah satu pasang. Dan beberapa pasang yang Tuhan ya ciptakan melalui firman-Nya. Nah, tiba giliran pada manusia, ya kita tahu sendiri ya bahwa Tuhan ciptakan lain daripada yang lain, tidak seperti ciptaan Tuhan yang lain. Dan itu berarti bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang secara spesial
Tuhan perhatikan dan pedulikan. Manusia adalah ciptaan khusus. Manusia adalah ciptaan yang termulia. Ia tidak diciptakan dengan ciptaan yang lain. Tuhan berfirman, jadilah manusia, maka jadilah ia. Tidak. Ya, dan tidak diciptakan dalam waktu yang bersamaan. Tidak seperti yang lainnya. Ya, kita tahu bahwa yang diciptakan pertama adalah Adam. Ya, tentu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Sekali lagi ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ya, seperti yang saya sudah kemukakan tadi, bahwa itulah kekhususan. Ya, manusia diciptakan dengan cara demikian. Tuhan mau memproses dia dengan tangannya sendiri. Ya, kita sering mendengarkan penjelasan-penjelasan ya bahwa Tuhan itu seperti seorang yang membuat periuk. Ya, ia buat dengan tangannya sendiri, membentuknya ya sedemikian rupa. Tidak seperti yang lain. Ya. Ya, maksudnya apa? Supaya manusia nantinya menyadari dirinya bahwa sesungguhnya ia sendirian. Belum ada keterhubungan dengan orang lain. Ya, dan karena itu ia membutuhkan hal yang demikian. Sekali lagi ia membutuhkan itu. Ya, dalam kitab Kejadian yang merupakan bahan utama kita hari ini memberikan informasi bahwa sebelum manusia itu menyadari akan kebutuhannya, kehadiran orang lain dalam hidupnya, memang Tuhan jauh sebelumnya sudah mengatakan. Di situ dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia harus ada teman. Ya. Namun Tuhan tidak segera menyatakannya. Ia menunggu respon manusia. Ia menunggu kesadaran dalam diri manusia. Bahwa kehadiran seorang penolong itu ia butuhkan. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya ketika manusia itu melaksanakan tugasnya sebagai mandataris Tuhan, wakil Tuhan di dunia ini, untuk mengelola, mengerjakan alam semesta ciptaan Tuhan ini, ia memberikan nama kepada pohon-pohon dan sebagainya, memberikan nama kepada hewan-hewan atau kepada binatang-binatang, baik yang merayap maupun yang berjalan kaki, dengan memberikan nama masing-masing. Dikatakan bahwa nama itulah sebagaimana yang berlaku untuk seterusnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya lalu berjalanlah pikirannya. Bahwa ketika saya memberikan nama kepada babi, satu pasang, ada pasangan mereka. Demikian dengan binatang-binatang yang lain, ada pasangan mereka. Ya, lalu kemudian ia menyadari itu. Menyadari dirinya bahwa ia seorang diri. Tidak ada seorang teman. Tidak ada seorang penolong dalam hidupnya yang mendampingi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan menunggu respon dari manusia, jawaban dari manusia atas apa yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Ternyata ia menyadari. Nah, ketika itulah lalu kemudian mewujudkan apa yang Tuhan sudah rencanakan.
karena nape bali siamo. Berarti ia siap untuk menerima itu. Ia tidak seperti binatang, tidak siap untuk menerima ya temannya itu. Ya kalau manusia harus siap menerima. Nah, kalau dikatakan di sini ya Tuhan memberikan penolong yang sepadan, artinya penolong yang sesuai, yang serasi, yang cocok dengan dia. Untuk apa itu? Ya. Bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehadiran seorang penolong itu sangat dibutuhkan untuk membangun suatu komunikasi, membangun sebuah relasi atau keterhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, dan itu dasarnya. Dasar bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjalin relasi keterhubungan dengan orang lain. Kita menjalin keterhubungan relasi dengan orang lain, pertanda bahwa kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kehadiran kita. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa aku hidup untuk diriku sendiri. Tidak. Ya, kalaupun ada orang yang mengatakan demikian, sebenarnya itu membohongi dirinya, membohongi tabiatnya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Ya, sebab apa? Sekuat apapun manusia di dunia ini, sehebat apapun manusia di dunia ini, pastilah ia membutuhkan orang lain, termasuk membutuhkan orang yang kurang dipedulikan, kurang dibutuhkan. Makanya salah besar kalau misalkan ada orang kuat yang mengatakan seperti itu, atau orang kaya mengatakan aku tidak membutuhkan kamu. Oh tidak. Tidak mungkin Anda menjadi kaya, tidak mungkin Anda menjadi seorang pejabat ya kalau tidak ada orang lain. Ya, termasuk juga dalam urusan kampung tejuma itu. Misalkan tu parengi elang kampung, ngalah diangkok parengi kita itu senga. Berarti ia membutuhkan orang lain untuk mengangkat dia sebagai tu parengi. Hanya saja bahwa ya orang kalau sudah diangkat, ya tak mau na angga itu kaparengnya sana. Na tirulurok komo temi tahu. Ya seperti itu. Ia sudah melihat ya rendah, memandang rendah orang lain. Ya tidak menyadari bahwa hal ini saya sandang melekat pada diri saya, ya karena ada orang lain. Saya memiliki harta kekayaan yang melimpah, bukan karena saya sendiri yang urus, tetapi orang lain juga yang urus. Para pekerja atau tenaga kerja yang lain yang membantu dan sebagainya. Demikian pun sebaliknya. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Harus menjalin relasi keterhubungan satu dengan yang lain. Ya kalau hal itu terjadi, ya itu berarti bahwa keterhubungan kita dengan Tuhan pun juga akan terjalin dengan baik. Dan pertama itulah yang harus kita nyatakan. Kita harus ada keterhubungan dengan Tuhan, itu pertama. Mengapa itu menjadi prioritas? Ya karena tidak akan mungkin akan kita terhubung dengan ciptaan yang lain termasuk kepada sesama. Ya kalau tidak ada keterhubungan. Tidak ada relasi kita dengan Sang Penolong yang sejati, yaitu Tuhan. Dialah penolong kita yang sesungguhnya. Sekali lagi bahwa dialah penolong dan karena itu sebuah keharusan. Ya untuk setiap orang, siapapun. Ya untuk keterhubungan dengan Tuhan. Kalau ia sudah hubungannya dengan Tuhan itu baik seperti ya Adam pada waktu itu, ia melakukan tugasnya dengan baik di tengah dunia pada waktu itu. Ya, memperhatikan dan mempedulikan alam semesta, lingkungan sekitarnya.
Ya, sehingga lingkungan dan alam semesta dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ya, dan kemudian ya, keterhubungan yang ketiga yang saya sebutkan tadi ialah keterhubungan kita dengan ya sesama umat manusia. Ya, bahwa ya masing-masing kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, baik itu melalui tutur kata maupun melalui sikap hidup kita setiap hari. Nah, dalam berbagai macam penjelasan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mau menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kehadiran penolong dalam hidup Adam pada waktu itu merupakan ya puncak dari semua ciptaan. Ya, karena dia yang diciptakan yang terakhir. Ya, pada hari yang ke-6 itu. Nah, kemudian apa jawaban Adam terhadap kehadiran penolong dalam hidupnya? Ya, padahal dia sendiri tidak mengetahui, tidak pernah melihat bagaimana Tuhan menciptakan, membentuk seorang penolong bagi dirinya yang sepadan dengan dia. Tidak pernah. Jawaban spontannya ialah, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, dan saya kira kita semua setuju kalau saya katakan bahwa ini adalah puisi yang pertama dalam sepanjang sejarah manusia. Puisi yang pertama. Sekaligus menjadi sebuah pengakuan, respon yang baik. Bahwa ia te Adam tanya to senga. Ya. Dari mana ia tahu bahwa bukan to senga, tanya to senga? Ternyata padahal dia tidak melihat. Ya, dan itulah kehebatan manusia. Ya, tidak seperti ya binatang, ada hadir pasangannya tetapi ia tidak tahu ya bahwa apakah ini berasal dari dirinya atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak dapat disangkal bahwa ya semua yang dilakukan secara baik dan benar lalu kemudian itu menjadi menjadi sia-sia semuanya ya karena manusia itu sendiri ya merusak hubungannya dengan Tuhan. Akhirnya rusak hubungannya dengan ya ciptaan yang lain dan rusak hubungannya dengan manusia. Dan tentu keadaan seperti itu ya Tuhan tidak akan membiarkan berlarut-larut. Dan karena itu ya ia hadir di dalam dunia ini memfungsikan dirinya sebagai penolong bagi manusia yang telah binasa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dengan penuh kesetiaan ia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penolong yang sejati buat semua ciptaannya, terlebih khusus buat manusia. Kita sudah menerima dia dan kita mengakui bahwa dia adalah penolong kita yang sejati. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, jangan pernah dalam perjalanan kehidupan ke depan ini mau menjauhkan diri dari penolong yang sejati. Ya, kalau kita menjauhkan dari diri kita, dari penolong yang sejati, kepada siapa lagi yang akan menolong kita? Kalau bukan Tuhan Yesus. Dia adalah penolong satu-satunya buat Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan menjadi penolong yang sejati bagi dunia ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Ya, mengapa itu kita lakukan? Karena Gereja Toraja ada keterikatan dengan gereja-gereja yang ada di dunia, di mana Gereja Toraja menjadi anggota dari gereja-gereja di dunia ini. Ya, jadi ya wajarlah kalau ya pada hari ini ya bersama dengan gereja-gereja yang lain di Indonesia dan gereja-gereja di dunia untuk bersama-sama ya mengadakan perjamuan kudus.
dengan mengajak anggota jemaat untuk siap sedia dengan tulus dan ikhlas untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus. Sementara itu, secara pribadi maupun secara bersama-sama, melalui kata dan perbuatan atau sikap hidup setiap hari, kita menyatakan kehadiran kita untuk menyampaikan kabar baik Injil Yesus Kristus kepada orang yang ada di sekeliling kita. Ya, tidak perlu seperti saudara-saudara kita yang yang ditugaskan secara khusus untuk mengabarkan Injil, tetapi cukup melalui perkataan kita. Ya, perkataan yang baik, perkataan yang bersahabat, dan melalui sikap hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus, Roh Kudus, yang adalah penghibur dan penolong bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, akan terus menyertai, memelihara kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat, hendaklah masing-masing mengaku berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, percaya yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal
Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan dengarkanlah panggilan Tuhan Yesus Kristus. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah baptis dewasa dan yang sudah disidi dan rindu untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan, saya jemput untuk masing-masing berdiri di tempat. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang tidak memungkinkan untuk berdiri, silakan duduk saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke dalam Tuhan dalam bersukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara-saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara-saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Kami mengaku. Terima kasih. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa? Karena itu ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita. Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Terima kasih. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurangan percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dan segenap jemaat di tempat masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan doa kepada Tuhan, meminta pengampunan. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke dalam tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucapkan syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, "Minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka ia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupannya, itu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semua. Ku datang kepadamu, ya anak domba Allah. Anak
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Majelis gereja akan membagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara roti dan anggur dan disilahkan, dan menunggu aba-aba dari saya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Sementara kita menyanyikan pujian "Pujilah Sumber Hidupku", kita nyanyikan sementara itu menyatakan persembahan syukur. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, sang-sanglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidup.
Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan yang nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau berkenan bagi kami dalam ibadah ini. Untuk kami bersama-sama menyatakan pujian syukur dan hormat kami hanya kepada-Mu, dengan mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan. Dan kami percaya bahwa ini boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Tuhan sudah berkenan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini, untuk melaksanakan tugas kami sebagai penolong, untuk menolong sesama kami dalam berbagai keperluan hidup, baik itu melalui kata-kata maupun sikap hidup kami setiap hari. Terlebih khusus kami bersyukur bahwa Tuhan kami Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai penolong yang sejati bagi kami, yang membebaskan, melepaskan kami dari kuasa dosa yang mengakibatkan putusnya hubungan kami dengan Tuhan. Dan melalui Dia, hubungan yang putus itu menjadi pulih kembali, dan kami bersyukur atasnya. Dan karena itulah ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yakin firman-Mu hari ini akan menjadi pegangan kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, termasuk beberapa saudara-saudara kami hari ini tanggal 3 Oktober 2001 Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka, seperti yang Kau nyatakan buat Ibu Samri Rerung, Hasi Holan Pasaribu, Jesslyn Oktaviana, Excel Adi Yasta Robert, El Bunga, dan Okti M. Soli. Kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian dengan saudara-saudara kami yang lain yang jika dalam pekan yang lalu bahkan sampai hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Tuhan kiranya menjadikan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur bersama-sama ya Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat atau kenaikan golongan, juga yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, dan kemudian yang sembuh dari penyakit dan berbagai macam kesuksesan lainnya. Termasuk bagi saudara-saudara kami yang sudah dinyatakan ya lulus dalam mengikuti CPNS yang lalu. Kami percaya bahwa itu semua boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Sule Kendek atas kelahiran seorang cucu perempuan pada tanggal 28 September 2021. Kami percaya bahwa segenap keluarga bersuka cita, terlebih khusus kepada Bapak dan Ibu atau orang tua kekasih dari anak kekasih kami yang baru lahir. Kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan anak yang baru lahir boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami yang lain. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Nyonya Maria Pareang yang masih dirawat di rumah, ibunda dari Nyonya Yospin Tandi Boyong yang dirawat di Parepare, Nyonya Simon Pembonan, Mama Gian yang rencana akan dioperasi di Rumah Sakit Pelamonia, dan juga kepada anak kekasih kami Gin, anak dari Bapak Oscar Mangoting yang sedang dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka. Engkau mendengarkan keluhan mereka ya Tuhan, sehingga melalui perawatan yang diberikan oleh keluarga dan oleh para medis
akan menjadi berkat kepulihan buat mereka. Terlebih khusus untuk saudara kekasih kami Mama Agian dalam rencana operasi di Rumah Sakit Pelamonia. Kami percaya rencana ini Tuhan berkati, dan ketika akan dioperasi Tuhan kuatkan sehingga proses operasi itu boleh berjalan dengan baik. Demikian juga dengan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam tahapan pemulihan kesehatan di rumah, dalam upaya untuk berobat jalan. Kami yakin Tuhan tetap kuatkan dan memberkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang tua, yaitu orang tua dari atau bapak mertua dari Ibu Daice Sanda yang meninggal pada tanggal 26 September tahun 2021 di Palopo. Ya, ayahanda dari Nyonya Naomi Toban yang meninggal dunia pada tanggal 28 September di Mamasa. Kakak ipar Bapak Agustinus Solon meninggal dunia di Palopo pada tanggal 2 Oktober 2021 dan telah dimakamkan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menghiburkan segenap saudara-saudara kami. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka dan tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan mereka, tetapi mengandalkan Tuhan dalam segenap hidup. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021 yang akan dilayankan kepada anak kekasih kami Patra Samuel Endekan, anak dari Bapak Samuel dan Ibu Herlina Endekan. Kami yakin dan percaya bahwa orang tua akan tetap mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyerahkan anak mereka untuk dibaptis. Dan anak kekasih Patra Samuel Endekan, Tuhan tetap memberkati dan dapat menerima pelayanan baptisan kudus dengan baik, dan anak kekasih kami Patra boleh bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan ia pun tetap menjadi milik Tuhan sendiri. Kami yakin dan percaya bahwa kami boleh melaksanakan ibadah hari ini karena perkenan Tuhan, terlebih khusus kepada kami anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan hari ini. Kami percaya bahwa pelayanan kami hari ini tidak menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk kami yang ada di Jemaat Bering Kanaya. Kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik, dan kami gereja-gereja-Mu Tuhan berkati, memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan memberkati perdamaian dunia. Dan sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, muhalis kami, dan yang terus-menerus mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, kami dari orang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta tambahan, Panitia LKPD PPGT mengadakan aksi penjualan makanan berupa bakpao. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Manase Derandan, Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar
semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa rancangan Tuhan atas dirinya adalah untuk menjadi penolong bagi sesama dan pemelihara alam. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk berdiri. Dan mari kita bersama-sama kita tetap renungkan dan camkan apa yang kita telah alami dan yang kita dengar melalui ibadah ini. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya Ahou. Ya Ahou. Puji dan syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini. Kita semua adalah saudara, karena itu berdirilah teguh, berdamai, bersejahtera dengan pengasihan. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah.